Ya, halo apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama. Satu hari setelah bencana banjir di Oesao, bantuan sembako mulai disalurkan. KPU Lembata siap gelar verfak dukungan calon perseorangan. Perayaan Reba bagi etnis Bajawa merupakan perayaan Tahun Baru Adat. Ya, 3 berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awal informasi hari ini Kabupaten Nagekeo. Jembatan penghubung antar desa Nangadero dan desa Erau putus total. Putusnya jembatan tersebut akibat dihantam banjir setelah hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Nagekeo. Beginilah kondisi jembatan di saluran pembuangan Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Kondisinya putus total setelah dihantam banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Nagekeo hampir 4 jam lebih. Putusnya jembatan itu mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Pasalnya, jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses warga dalam melakukan aktivitas perekonomian seperti para petani sawah dan juga warga lain yang hendak ke pelabuhan Marapokot. Salah satu warga, Simon Jo, mengatakan, putusnya jembatan tersebut diakibatkan dari derasnya banjir pada saluran pembuangan irigasi Mbai Kanan. Putusnya jembatan tersebut akan berdampak pada perekonomian warga setempat dan juga warga lain yang hendak menggunakan akses jalur jalan itu. Hingga saat ini belum ada langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap putusnya jembatan itu. Dampak dari ini semua para petani untuk melaksanakan kegiatan kerja sawah ini tidak bisa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, anak sekolah yang mungkin mau pergi sekolah juga tidak bisa. Untuk sementara. Nah, jadi kami minta dari pemerintah untuk cepat memperhatikan ini jembatan ini untuk kami sebagai masyarakat sini. Di sini paling pertama rata-rata petani yang kerjanya sawah. Kalau akses jalan rusak kami tidak bisa buat apa-apa. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah atas kejadian putusnya jembatan. Pasalnya jalur jalan itu menjadi satu-satunya akses warga untuk aktivitas perekonomian. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke Kabupaten Malaka, Saudara. Warga mengeluh akses jalan menuju 2 desa di Kabupaten Malaka masih memprihatinkan. Infrastruktur jalan yang rusak berat membuat aktivitas ekonomi warga menjadi terhambat. Hingga saat ini ada beberapa desa di wilayah Kabupaten Malaka masuk kategori terbelakang akibat akses jalan yang tidak memadai. 2 desa tersebut yakni Desa Babulu dan Desa Babulu Selatan. Kondisi jalan yang rusak berat mengakibatkan aktivitas ekonomi warga di 2 desa ini tidak berjalan baik karena warga tidak bisa mengangkut hasil pertanian dan peternakan untuk menjualnya di pasar. Mikael Moruk, salah seorang warga, menuturkan, akibat kondisi jalan yang tidak diperhatikan pemerintah bertahun-tahun lamanya, kondisi jalan di 2 desa ini rusak berat dan sangat membahayakan pengguna jalan apabila memasuki musim hujan. Terdapat beberapa titik ruas jalan yang rusaknya cukup berat. Mikael meminta agar pemerintah dapat memperhatikan hal ini. Musim hujan artinya kita berjuang istilahnya pertaruhkan nyawa di jalan-jalan. Ini jalan ini yang namanya Buku Fehan dengan jalan satu yang mau masuk ke Bere Aman, lalu masuk ke kampung itu ke kantor desa sana juga sama. Jalannya kita istilah pertaruhkan nyawa lah, tapi mau bagaimana lagi, kita terpaksa harus jalan karena kebutuhan. Iya. Selama ini belum ada perhatian dari pemerintah beberapa periode.
Kami di gunung ini susah untuk diperhatikan jalannya. Sementara itu, Kepala Desa Babulu Selatan, Paulus Lau mengaku status jalan selalu berubah dari provinsi ke kabupaten. Pemerintah desa meminta agar pemerintah daerah bisa membenahi infrastruktur jalan menuju kedua desa ini untuk memperlancar arus mobilisasi barang dan jasa. Jalan yang jalur Wemasa Babulu itu sebetulnya dulu itu dalam provinsi sebelum Welaus ini dibuka. Lalu waktu itu dalam provinsi, Welaus buka, statusnya tidak jelas. Terakhir kita koordinasi ulang, kita ikut ke Bina Marga Provinsi, ternyata alihkan kembali ke kabupaten. 2 tahun yang lalu sempat ada bahas di kabupaten, tapi realisasinya sampai sekarang belum. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Kupang, pemirsa. Bendungan Oesau yang ambruk akibat hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari lalu perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah Kabupaten Kupang. Jika tidak ditangani secara cepat, dikhawatirkan air yang berasal dari bendungan yang ambruk akan merendam sejumlah areal persawahan milik petani Desa Oesau, Kelurahan Oesau, Nebonat, dan sekitarnya akan terancam gagal tanam dan gagal panen. Usai melakukan pengukuran kerusakan bendungan Oesau, Andre Pandi, tim SDA Dinas PUPR Kabupaten Kupang, mengatakan untuk bendungan Oesau kerusakan berat bagian sayap kiri ambruk sepanjang 20 meter. Begitupun sayap di bagian kanan sepanjang 24 meter. Untuk patahan di sayap kanan sudah mendekat dengan saluran primer. Jika hujan lebat lagi, maka terjadi penyisihan tanah yang akan merambat ke saluran primer atau irigasi pasti akan jebol. Agar saluran primer tidak jebol, langkah penanganan yang diambil, patahan sayap bendungan Oesau dibersihkan, memasang bronjong sepanjang patahan untuk membendung banjir agar tidak merambat ke saluran primer. Sepanjang 20 meter dan saya pilih kanan terjadi patahan sepanjang 24 meter. Sehingga meninggalkan tebing tanah yang dilihat sini kurang lebih 4 meter dari saluran primer. Apabila ini tergerus juga, maka saluran primer akan terancam dan tahun ini akan menjadi kegagalan panen untuk di daerah irigasi Oesau. Warga yang tinggal di sekitar lokasi diminta untuk tetap waspada bahaya, serta dimungkinkan untuk mengungsi sementara waktu. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya, sementara itu warga Pukdale meminta Balai Wilayah Sungai agar secepatnya memperbaiki tanggul sayap bendungan Oesau yang nyaris jebol. Warga khawatirkan jika bendungan Oesau jebol, ribuan hektar sawah mulai dari desa Pukdale, Desa Oesau, Kelurahan Oesau, Kelurahan Nebonat dan Desa Nunkurus akan terancam kekurangan air. Inilah tanggul penahan sayap bendung Oesau yang nyaris jebol akibat tanggul penahan yang ambruk beberapa hari lalu. Kondisi ini membuat kekuatan arus air tidak bisa dibendung sehingga air langsung menumbuk dan mengikis sayap bendung hingga merusak tanggul penahan dan saat ini nyaris jebol karena ketebalan tanggul tersisa sekitar 80 cm. Melihat hal ini, warga Pukdale meminta agar Balai Wilayah Sungai agar secepatnya memperbaiki tanggul sayap bendung Oesau. Karena mereka khawatirkan jika tanggul jebol, maka pemukiman Pukdale yang akan terdampak langsung. Penias Kapitan, tokoh masyarakat Desa Pukdale mengatakan, bendung berada di Desa Pukdale, tentunya jika intensitas hujan tinggi, dipastikan tanggul akan jebol, maka kerugiannya akan semakin besar. Karena bukan saja warga Desa Pukdale yang terancam, tetapi warga Desa Oesau, Kelurahan Oesau, dan Kelurahan Nebonat juga terancam. Selain itu, ribuan hektar sawah mulai dari Desa Pukdale, Desa Oesau, Kelurahan Oesau, Kelurahan Nebonat, dan Desa Nunkurus akan terancam kekurangan air. Dia semua boleh 3 meter, ini pernah sampai 3 meter lagi. Betul, kita waspada dulu, jadi buat harapan yang pemerintah ini dari mana caranya menangani dulu pasang rondo supaya karena kita hujan masih ada masih banyak tuh jadi
Kemas resultado bukan yang apa sini cross roll ini dia jangan lanjut karena dia sudah pizza berarti semua tidak poat. Berdasarkan pantauan, pihak Balai Wilayah Sungai pada Minggu 5 Februari 2023 telah melakukan pengukuran di Bendung Oesao. Saat dikonfirmasi terkait upaya penanganan tanggul sayap bendung, pihak BWS menolak untuk memberikan informasi. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, 1 hari setelah bencana banjir di Kelurahan Oesao, bantuan sembako dari BPBD Kabupaten Kupang mulai disalurkan bagi 71 kepala keluarga yang terdampak. Inilah suasana pembagian bantuan sembako bagi warga Kelurahan Oesao yang terdampak banjir pada Sabtu dini hari. Nampak perwakilan dari masing-masing kepala keluarga mengantri di kantor Lurah Oesao untuk mengambil bantuan tersebut. Camat Kupang Timur Deni Tadu mengapresiasi pemerintah kelurahan bersama LPM Oesao melakukan penyaluran bantuan tanggap darurat. Ia berharap bantuan sembako bisa membantu 71 kepala keluarga yang saat ini terdampak banjir. Adapun bantuan ini disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPBD Kabupaten Kupang melalui pemerintah Kelurahan Oesao. Sesuai dengan data yang kami peroleh pada kemarin dan hari ini, kami menyalurkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kupang dan Provinsi. Kemarin menyalurkan bantuan super mie, beras, minyak goreng, kemarin sudah terkumpul semua. Sore ini kami sesuai dengan data yang kami peroleh dari lapangan, maka kami menyalurkan berdasarkan kepala keluarga masing-masing yang terdampak banjir bandang di Kelurahan Oesao. Sementara itu, Lurah Oesao Sigit P. Manafe menyampaikan terima kasih kepada BPBD Provinsi NTT dan BPBD Kabupaten Kupang yang telah menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako bagi warga terdampak banjir di Kelurahan Oesao. Penyaluran ini dilakukan di kantor Lurah dengan melibatkan LPM dan TNI Polri. Sebelum disalurkan, pemerintah kelurahan bersama LPM mengemas sembako dengan dibagi dalam 71 bagian sesuai dengan jumlah data kepala keluarga yang terdampak. Mungkin ini untuk dapur umum sebenarnya, tapi karena kondisi kita lihat sudah membaik dan cuacanya sudah memungkinkan untuk warga kembali ke rumah. Jadi penyaluran ini kita kasih berdasarkan KK. Jadi yang terdampak itu ada 71 KK. Kita kasih bagi sesuai dengan KK dan jumlah jiwa yang sementara ini kan ada 335. Jadi jumlah KK itu kita salurkan berdasarkan apa yang telah BPBD kasih untuk kita salurkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Kupang, warga terdampak banjir di Kecamatan Kupang Timur sebanyak 71 kepala keluarga di Kelurahan Oesao, 6 kepala keluarga di Kelurahan Babau, 94 kepala keluarga di Kelurahan Naibonat, 40 kepala keluarga di Kelurahan Merdeka. Sedangkan bantuan sembako telah disalurkan BPBD Kabupaten Kupang kepada semua warga terdampak melalui masing-masing kepala keluarga. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, Saudara, prihatin dengan kondisi warga Kelurahan Naibonat yang terdampak banjir. Jemaat Gemit Elim Naibonat membuka dapur umum untuk menyiapkan makanan siap saji. Beginilah kesibukan dapur umum yang dibuka Jemaat Elim Naibonat. Dapur umum ini dibuka untuk membantu warga Kelurahan Naibonat yang terdampak banjir pada Jumat dan Sabtu malam. Dapur ini dibuka untuk menyediakan makanan bagi korban yang belum bisa memasak karena rumah mereka terendam banjir. Dapur umum ini menyediakan makanan siap saji untuk makan malam yang dibuka pada malam hari bagi warga yang terdampak. Desi Balo, salah satu pelayan Gemit Elim Naibonat yang juga anggota DPRD Kabupaten Kupang mengatakan, dapur umum Gemit Elim Naibonat ini merupakan bagian dari kepedulian gereja terhadap warga Kelurahan Naibonat yang terdampak banjir. Dapur umum ini sepenuhnya dikelola oleh wanita Gemit Elim Naibonat dan kaum bapa dengan membagi jadwal setiap rayon. Adapun dapur umum ini tidak dibuka bagi agama Protestan atau denominasi lain.
tetapi untuk semua korban yang terdampak tanpa melihat latar belakang. Dapur umum ini juga mendapat atensi dan dukungan dari Sinode Gemit dalam bentuk bantuan dan dukungan dari perempuan Sinode Gemit untuk membantu di dapur umum. Sudah sejak pagi bahan makanan dan kita sudah tidak menghitung lagi dan tidak memilah-milah apakah dia jemaat Elim baru mendapatkan bantuan. Siapapun masyarakat yang terdampak kita berikan bahan nasi bungkus yang ini sebagai tangkap darurat, lalu nanti disesuaikan dengan jumlah anggota jiwa yang ada di keluarga. Sementara itu, Eko Ningsi Lema, Ketua Perempuan Sinode Gemit, mengatakan Sinode Gemit sangat mengapresiasi bentuk pelayanan dari Jemaat Gemit Elim Naibonat. Untuk itu, perempuan Gemit langsung turun dan membantu menyediakan makanan siap saji bagi warga Naibonat yang terdampak. Adapun makanan yang disiapkan adalah untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Untuk hari ini sedikit sekali, tidak terlalu banyak ya. Dengan bendahara, dengan sekjen kita coba koordinasi sehingga kebutuhan pangan untuk pagi dan malam sudah dipersiapkan. Ini sudah drop ke 2 kali ya, dari proses ini, tapi masih sementara di proses di belakang. Dia bisa membantu korban untuk punya tenaga membersihkan rumah pasca banjir. Eko Ningsi Lema berharap makan siap saji yang disiapkan bisa menjadi berkat dan juga bisa membantu warga terdampak yang sedang membersihkan rumah pasca banjir. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, Perum Bulog Larantuka memastikan stabilitas harga pangan, khususnya beras, terus berjalan melalui program stabilitas harga untuk menekan lonjakan harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Flores Timur yang menembus hingga Rp14.000 per kilogram. Bulog Flotim juga tengah mendapatkan 750 ton beras. Muknas akan tiba di gudang Bulog beberapa hari mendatang sehingga warga tidak perlu khawatir. Kepala Cabang Perum Bulog Larantuka David Doni menjelaskan menanggapi soal kenaikan harga beras di Pasar Impres Larantuka saat ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Bulog membuat program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP terus melakukan operasi pasar beras. Selain itu menjaga keamanan stok dalam waktu dekat, Perum Bulog Larantuka akan menerima 750 ton beras. Kendati ketersediaan stok beras di Perum Bulog saat ini sudah menipis, namun Bulog tetap melayani permintaan masyarakat dengan pembatasan pembelian pada kisaran 5 hingga 10 kg per permintaan agar semua warga boleh mendapatkan dengan harga eceran tertinggi Rp9.000 per kilogramnya. Kami saat ini memang stok kami tidak begitu banyak untuk hari ini, per hari ini. Namun kami sudah memegang izin penerimaan Mufnas itu sebanyak 750 ton. Semoga
bisa datang, infonya itu datang di minggu ini, minggu pertama, minggu kedua Februari. Artinya ketika nanti stok kami Bulog ini memadai, itu bisa melakukan penetrasi pasar dan menekan harga pasar. Kancap Bulog Larantuka mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada kenaikan harga. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kondisi sekarang ini belum masuk musim panen sehingga ketersediaan barang di pasar tidak banyak sehingga terjadi kenaikan harga. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menyatakan siap melakukan verifikasi faktual KTP dukungan calon perseorangan daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur. Persiapan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD RI ini ditandai dengan kegiatan bimbingan teknis yang digelar di Aula Kantor KPU Lembata Minggu 5 Februari 2023. Bimbingan teknis ini diikuti seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Lembata yang dilaksanakan sejak pagi hingga sore hari. Ketua KPU Lembata Elias Keluli Making menyatakan, secara teknis pihaknya telah siap melakukan verifikasi faktual mulai tanggal 6 hingga 28 Februari 2023. Data yang dirilis KPU Lembata menunjukkan sebanyak 13 anggota DPD Republik Indonesia mendapatkan dukungan sebesar 311 KTP masyarakat Lembata. Dari 311 dukungan ini, sebanyak 210 KTP yang akan diverifikasi berdasarkan penarikan sampel oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Elias menjelaskan, verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD RI mencakup kecocokan administrasi KTP dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Kita akan melihat kecocokan administrasi dengan yang diverifikasi secara administrasi dengan fakta yang ada di tangan para pendukung, kemudian sebaran anggotanya dari 9 kecamatan seluruhnya ada, tetapi tidak semua desa, begitu. Jadi untuk Lembata ada 13 calon yang kita verifikasi administrasi, kemudian kita akan turun lakukan verifikasi faktualnya dengan total dukungan seluruhnya 311. Sesuai agenda, rekapitulasi dan pleno verifikasi faktual dukungan calon perseorangan ini akan digelar pada 1 Maret 2023 di kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, hasil citra satelit Jepang dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kandungan emas dan tembaga di Lembata sangat besar. Namun Ketua DPRD Lembata menegaskan bahwa potensi ini tidak untuk ditambang. Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW tahun 2011-2023, potensi kandungan emas dan tembaga di wilayah Kabupaten Lembata cukup besar. Tidak hanya itu, hasil citra satelit Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1970 menunjukkan kandungan emas dan tembaga di Pulau Lembata merupakan terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Chili. Hasil foto satelit itu menunjukkan 15.970 hektar wilayah di Kecamatan Lebatukan mengandung potensi emas dan tembaga. Sedangkan potensi emas dan tembaga di wilayah Kecamatan Buya Suri mencapai 33.890 hektar. Meski demikian, potensi ini tidak lantas membuka peluang pertambangan emas dan tembaga di Pulau Lembata. Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero menegaskan, berdasarkan Perda RT/RW Kabupaten Lembata, wilayah ini tidak bisa dijadikan lokasi pertambangan. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk menjaga aset daerah ini dengan tidak melakukan tambang liar di wilayah potensi tambang emas dan tembaga ini. RT/RW kita, Perda RT/RW tahun 2011-2031 itu mengarahkan bahwa kita punya potensi itu ada, tetapi tidak untuk dikelola. Artinya untuk urusan tambang itu ditutup. Maka sampai hari ini posisi kita masih seperti itu, maka kita minta untuk
para pihak baik itu dari desa, kecamatan dan juga Pol PP untuk supaya mengantisipasi ini kita jaga karena ini aset milik kita bersama, milik negara yang harus kita jaga bersama. Beberapa waktu lalu, Satuan Pol PP Kabupaten Lembata berhasil mengamankan barang bukti di lokasi tambang emas ilegal di Desa Bean dan Atawulupang, Kecamatan Buyasuri. Pemerintah Kabupaten Lembata dipimpin penjabat Bupati Marsianus Jawa juga telah menggelar rapat tertutup untuk menyikapi masalah ini. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, saudara, saat ini baru 3 kota di Nusa Tenggara Timur yang masuk sebagai kota penghitung inflasi. Menurut rencana tahun 2024, kota Soe akan masuk sebagai kota penghitung inflasi. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru 3 kota yang masuk sebagai kota penghitung inflasi, yaitu Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu. Kepala BPS TTS Patricius Tupen mengatakan tahun depan ada 2 kota yang bergabung sebagai kota penghitung inflasi di NTT, yaitu Kota Soe dan Bajawa. Agar bisa menjadi kota penghitung inflasi ada 1 tahapan yang harus dilakukan oleh BPS TTS, yaitu survei biaya hidup. Survei biaya hidup ini dilakukan selama 1 tahun penuh, yakni dari Januari sampai Desember pada tahun tersebut. Pihak BPS akan melakukan survei harga barang, terutama barang yang sangat strategis di pasaran seperti sayuran dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka akan secara teliti menghitung kenaikan harga barang tersebut karena harga tersebut bisa berpengaruh terhadap inflasi. Nanti tahun depan tambah 2 lagi, yaitu Soe dan Bajawa. Dan untuk sampai kepada kota yang bisa menghitung inflasi itu harus melalui suatu tahapan lagi, yaitu survei biaya hidup. Dan kita TTS sudah melakukannya itu dari Januari 2022 sampai dengan Desember kemarin. Dan Januari November sudah kita olah, sekarang sementara olah yang Desember. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu
ke set-top box. Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini, Saudara. Ya pemirsa, sumber mata air Wet Kabuni di Desa Ombarade, Kecamatan Wewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air minum. Tidak hanya itu, terdapat satu pabrik air minum Belva Sumba yang merupakan satu-satunya pabrik air mineral di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sumber mata air Wekebuni yang merupakan sumber mata air di Desa Ombarade yang dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air minum mampu menghidupi seluruh warga di Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah. Namun siapa sangka di desa itu terdapat satu pabrik air minum mineral yang diberi nama Belva Sumba. Pabrik air minum Belva Sumba yang baru berusia 5 bulan tersebut telah melayani sejumlah kabupaten di Pulau Sumba. Dari mata air Wekabuni, Belva Sumba memberikan kesejukan kepada seluruh warga di Pulau Sumba. Agustina Koniloda, pemilik Belva Sumba, mengaku bahwa kehadiran air minum mineral tersebut telah membuka lapangan pekerjaan untuk puluhan anak muda di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Bermodalkan tekad dan semangat kerja yang tinggi, ia dan suaminya mampu mendirikan pabrik air minum Belva Sumba yang menggunakan mata air Wekabuni sebagai sumber air kehidupan bagi seluruh warga Pulau Sumba. Selain membuka lapangan pekerjaan, ia berharap kehadiran Belva Sumba dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat di Pulau Sumba. Ia sungguh berharap Belva Sumba bisa menjadi satu-satunya air minum mineral yang berada di hati masyarakat Pulau Sumba. Kedepannya, ia berharap Belva Sumba terus bertumbuh lewat dukungan pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama agar Belva Sumba mampu bertahan dan menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Ia juga bersyukur karena sumber mata air yang berada di desanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Bahwa ke depan pastinya Belva Sumba sebagai penyumbang pendapatan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk terus mendongkrak pembangunan di daerah. Melalui sumber air itu kami juga di sini berpikir untuk kami boleh membangun satu pabrik air, yaitu air mineral Belva Sumba. Yang terakhir itu izin BPOM untuk kami boleh mendapatkan nilai atau di dalam hal ini untuk kami bisa mempunyai hak untuk kami bisa jualkan air ini, yaitu kami sudah mendapat BPOM dan sudah ada barcode-nya. Belva Sumba yang telah mengantongi sejumlah izin produksi dan izin komersil nantinya akan segera diresmikan. Setelah diresmikan, Agustina Koniloda berharap agar mampu bersaing di pasaran bersama sejumlah produk minuman mineral lainnya. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Flores Timur, Saudara. Komunitas Trust Hero dan komunitas pemerhati lingkungan
kelompok anak milenial di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, melakukan aksi peduli lingkungan dengan menggelar kegiatan bersih pantai di sepanjang pantai Meting Doeng dari sampah plastik. Koordinator Trace Hero Larantuka, Maria Fatima Ola menuturkan, Trace Hero merupakan sebuah organisasi anak milenial yang bergerak di bidang edukasi lingkungan melalui kampanye aksi bersih dan sosialisasi bahaya sampah plastik. Kelompok ini melakukan aksi nyata dengan kegiatan bersih lingkungan setiap akhir pekan. Salah satunya dengan membersihkan sampah plastik di sepanjang pantai Meting Doeng. Selain itu, wadah ini juga terus melakukan sejumlah kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah, kelompok Karang Taruna dan OMK maupun kelompok pemuda lintas agama, serta kegiatan kampanye melalui media sosial dengan tujuan yang sama yaitu perangi sampah, terutama sampah plastik. Terutama sampah plastik ya, kita kembali diri kita sendiri untuk mulai mengurangi konsumsi sampah plastik yang berlebihan itu. Saya ingin mengajak kita semua, ayo kita mulai lebih peduli tentang bahaya sampah plastik ini. Dari mana kita memulainya? Ya dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita mulai mengurangi konsumsi penggunaan plastik sekali pakai kita yang berlebihan. Koordinator Trace Hero Larantuka berharap melalui gerakan aksi nyata peduli lingkungan ini dapat mengedukasi setiap orang untuk meningkatkan kesadaran warga melalui gerakan bersama dalam mengurangi penggunaan sampah plastik untuk menyelamatkan lingkungan di sekitar, termaksud pantai sebagai tempat rekreasi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya membuat air menggenangi badan jalan dan merendam sejumlah rumah warga akibat tersumbatnya sejumlah drainase. Prihatin dengan kondisi ini, puluhan pemuda Sapurata di Kelurahan WET Bula membersihkan saluran drainase yang tersumbat material sampah di wilayah itu. Puluhan pemuda Sapurata di Kelurahan WET Bula langsung turun membersihkan saluran drainase secara bergotong royong sejak pagi hingga malam. Martin Haba, Ketua RT 8 Kelurahan WET Bula, mengaku tindakan membersihkan saluran drainase oleh pemuda Sapurata merupakan kegiatan spontanitas. Ia mengaku kaget ketika puluhan pemuda Sapurata datang untuk membersihkan saluran drainase di sekitaran Sapurata. Pembersihan saluran drainase dilakukan selama 2 hari berturut-turut karena banyaknya sampah dan luasnya area yang dibersihkan. Kendati diguyur hujan, para pemuda Sapurata terus membersihkan saluran drainase yang mampet. Ia juga menghimbau warga di RT 8 untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti di saluran drainase, karena menyebabkan saluran drainase tersumbat dan air merendam badan jalan rumah warga. Martin Haba berharap pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyediakan tempat sampah bagi warga di setiap sudut jalan raya agar warga bisa membuang sampah pada tempatnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya, Enos Eka Dede, mengaku hingga saat ini tenaga lapangan yaitu pasukan Orange belum bekerja karena rata-rata tenaga kontrak daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya diangkat masa kerja sudah selesai karena masa kontraknya hanya 6 bulan saja. Untuk diketahui, saat ini sampah yang menggunung di badan jalan menuju Pasar Oba belum bisa diangkat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya. Sampah masih dibiarkan menumpuk karena keterbatasan sarana untuk mengangkut sampah. Ari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital.
Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Anda masih bersama kami, saudara. Guna meningkatkan produktivitas, maksud kami hasil panen pertanian, para petani diberi bimbingan teknis tentang pengelolaan lahan. Bimbingan teknis sangat penting agar para petani mampu mengelola lahan pertanian secara baik, sehingga hasil diperoleh semakin baik, sehingga para petani tidak kalah bersaing dengan daerah lain yang lahannya tidak seperti di Kabupaten Malaka. Lahan pertanian di Kabupaten Malaka sangat potensial, namun pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang belum maksimal sehingga berdampak pada pendapatan para petani yang masih rendah. Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Korwil NTT, Gestianus Sino mengatakan, pertanian organik integrasi harus dilakukan di wilayah Kabupaten Malaka guna membantu para petani di Kabupaten Malaka dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Para petani juga harus bekerja berbasis pada teknologi digitalisasi dan jangan hanya mengandalkan tenaga manusia agar semakin berkembang.
Peningkatan produktivitas harus dilakukan sehingga tidak kalah bersaing dengan daerah lain yang lahannya tidak seperti di Kabupaten Malaka. Pola penanaman hortikultura juga harus berbasis pada data sehingga pola pemetaan setiap jenis tanaman hortikultura dapat diukur penyebarannya di setiap kecamatan. Hal ini penting agar setiap kecamatan sudah memiliki keunggulannya masing-masing sehingga memudahkan pada saat pemasaran. Kenapa pertanian organik integrasi itu harus diangkat saat ini? Karena isu dunia itu pertanian berkelanjutan itu ada 3. Yang pertama itu pertanian ramah lingkungan. Yang kedua, secara ekonomi dia harus menguntungkan. Yang ketiga, dengan bertani kita bisa memanfaatkan sumber daya lokal. Yang dimaksud sumber daya lokal adalah ketika kita buka kebun, pasti kita merekrut kerja dan kita membantu pemerintah itu dalam jumlah angka pengangguran. Sementara itu, Kepala Sekolah Menengah Pertanian Pembangunan Negeri Kupang, Insinyur Stefanus Bulu menjelaskan, bimbingan teknis yang diberikan kepada para petani dapat membantu para petani di Kabupaten Malaka guna menerapkan dalam proses bertani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Malaka. Selain itu, para petani juga tidak mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digitalisasi yang kian berkembang. Dari hasil BIMTEK, terutama daripada narasumber, sesuai dengan konteks materi yang disampaikan, para petani dan penyuluh akan mendapatkan informasi itu. Nah, bagaimana menerapkan materi yang disampaikan oleh narasumber itu tergantung daripada petani itu. Mau tidak mengambil hikmah daripada BIMTEK ini untuk diterapkan dalam kegiatan pertanian dalam rangka peningkatan produksi itu sendiri. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, pengembangan tanaman bambu di Kabupaten Ngada mendapat perhatian serius dari salah satu komunitas pencinta alam yang berpusat di Jakarta. Kelestarian alam tetap terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat dengan pengolahan tanaman bambu yang bernilai ekonomi tinggi serta menjaga lingkungan selalu asri. Tanaman bambu sangat mudah ditemukan di Kabupaten Ngada, khususnya di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewaraya, sebagai tanaman umur panjang dengan sejuta manfaat untuk kehidupan manusia. Tanaman bambu kini menjadi salah satu primadona bagi masyarakat di Kabupaten Ngada untuk diolah menjadi berbagai macam kerajinan, baik untuk industri rumah tangga maupun pariwisata, serta menjadi salah satu komoditi ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Komunitas pecinta alam niaga dan juga pemerhati lingkungan mengembangkan tanaman bambu dan bekerja sama dengan Yayasan Kahati serta pemerintah daerah Ngada melakukan pembudidayaan jenis bambu betung dengan kualitas terbaik dan mampu mencegah longsor serta menyimpan air hujan untuk ketersediaan air tanah. Penanaman perdana dilakukan di Kelurahan Mengulewa, Kecamatan Golewa Barat untuk memberdayakan masyarakat khususnya kaum wanita yang akan diberikan pendampingan serta pelatihan dalam merawat dan mengolah bambu menjadi barang dengan nilai jual yang tinggi serta menjaga lingkungan tetap hijau dan indah. Ketua Komunitas Pecinta Alam Niaga, Francisca Oei, menjelaskan bahwa pelestarian alam dengan mengembangkan tanaman bambu merupakan cara tepat untuk dapat merawat alam sembari memberikan pendapatan ekonomi bagi masyarakat dengan pengolahan hasil yang maksimal. Kerjasama tentunya dengan pihak ketiga untuk bisa memanfaatkan bambu itu misalnya dengan menjadi anyaman-anyaman. Kemarin ini juga kalau nggak salah kita bekerjasama dengan membuat yang namanya polybag, ya, untuk tentunya adalah kelanjutan atau kelangsungan dari pohon bambu itu sendiri. Maka tadi sejak tahun 2012 terus sampai sekarang kita sudah menanam sekitar 49.400 pohon bambu yang akan kita lanjutkan di tahun ini dan tahun-tahun berikut sampai tahun 2025. Kebetulan di sini kita komitmennya sampai tahun 2025. Kita secara untuk Indonesia sendiri atau bukan hanya daerah ini, kita akan menambah setiap tahunnya sekitar 22.000 pohon bambu. Francisca Oei sangat berharap agar pengembangan tanaman bambu terus dilakukan agar kelestarian alam tetap terjaga dengan baik dan dapat membawa perubahan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Ngada.
Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, perayaan Reba bagi etnis Bajawa yang mendiami Kabupaten Ngada merupakan perayaan tahun baru adat yang selalu dirayakan setiap tahun. Pesta Reba sebagai momentum evaluasi perjalanan setahun keluarga besar yang mendiami rumah adat dan merencanakan kegiatan selanjutnya untuk setahun ke depan. Suasana kampung Wolowio, Desa Wawowai, Kecamatan Bajawa yang saban hari sepi dari aktivitas masyarakat, kini terlihat ramai dengan canda tawa serta gema nyanyian Ouwi yang menghiasi suasana persaudaraan dan kekeluargaan. Pesta adat Reba bagi etnis Bajawa adalah perayaan sukacita dan rasa syukur kepada Sang Pencipta dan kebaikan leluhur yang memberikan kehidupan serta mendampingi dan memberkati keturunannya dengan kehidupan yang layak. Tarian Ouwi akan menyambut siapapun yang datang ke perayaan Reba, termasuk tamu dan para wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan khas Bajawa, sembari terlibat langsung dalam kemeriahan pesta adat Reba yang merupakan perayaan tahun baru adat. Keindahan dan keramah tamahan orang Bajawa tergambar dalam suasana makan dan minum dari rumah ke rumah, serta berbagi kisah kasih kehidupan dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang sebagai satu kesatuan keluarga. Hentakan kaki dalam irama bersyair Ouwi yang sederhana dan mudah diikuti oleh siapa saja merupakan gambaran akan filosofi kehidupan orang Bajawa yang selalu ceria walau kehidupan yang dilalui terasa keras dan penuh perjuangan. Salah seorang tokoh adat kampung Wolowio, Leonardo Suri, menuturkan bahwa perayaan Reba merupakan kesempatan terbaik untuk berkumpul bersama anggota keluarga besar dalam suku di rumah adat untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran terkait adat istiadat leluhur bagi generasi muda. Reba ini adalah tahun baru adat, di mana setiap anggota suku, anggota rumah tangga wajib hadir di kegiatan ini untuk melakukan evaluasi dan rencana. Jadi masing-masing orang wajib hadir di satu rumah yang menjadi rumah pusat untuk melakukan suatu evaluasi apa yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Lalu di saat itu mereka harus membuat suatu perencanaan untuk kegiatan tahun yang akan datang. Dan Reba juga itu adalah bagian daripada satu momen untuk bagaimana mempelajari anak muda untuk bisa melestarikan suatu kegiatan terhadap Ouwi ini. Pesta adat Reba juga sangat dirindukan oleh orang Bajawa perantauan yang akan kembali ke kampung halaman untuk berkumpul dengan keluarga melepaskan kerinduan setelah berjuang mencari nafkah hidup di tanah rantau demi kehidupan ekonomi keluarga yang lebih baik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Sembari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Untuk saksikan Nusantara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Dan saya Rahmat Taufik mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.